Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Antropologi Budaya, di mana kita akan belajar untuk bisa memahami dunia. Nah, pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menjawab apa itu antropologi budaya dan kenapa sih kita di Fakultas Psikologi yang dari awal ngomongin psikologi tiba-tiba harus belajar ini. Jadi pas teman-teman ngambil mata kuliah ini semester 3 atau semester 5, terus wondering why ya, bertanya-tanya, kenapa sih psikologi itu kok aku harus ngambil mata kuliah ini? Ya psikologi aja lah, udah nggak usah ngomongin hal-hal lain yang bisa jadi nggak ada urusannya, nggak relevan. Buang-buang waktu. Nah, justru ini yang perlu diluruskan teman-teman ya. Jadi kenapa mata kuliah ini menjadi salah satu kunci, karena untuk bisa memahami manusia secara utuh, kita perlu tahu juga manusia secara utuh. Saya ulangi lagi ya. Untuk bisa memahami manusia dengan utuh, ya memang kita harus mempelajari manusianya dengan utuh juga. Jadi kalau teman-teman lihat sebetulnya bahwa manusia itu ternyata nggak cuman dijelaskan lewat psikologi aja. Jadi kalau orang itu mikir bahwa psikologi itu ilmu satu-satunya yang mempelajari manusia, kayaknya itu kurang tepat. Bahkan dari segi namanya aja, psike itu nggak ngomongin manusia. Jadi kalau kita pikir bahwa kita ilmu yang mempelajari, satu-satunya yang mempelajari manusia, kurang tepat. Karena justru ada ilmu yang jelas-jelas di nama ilmu tersebut ada kata manusianya, yaitu antropologi ya. Yaitu ada kata antropo yang artinya manusia, antropos manusia, dan logos atau ilmu. Jadi ilmu yang betul-betul mempelajari manusia. Maka kita lagi melihat atau mencoba untuk mempelajari manusia dari cara pandang lain, dari cara melihat lain, supaya kita bisa lebih jernih melihat manusia seperti apa. Kalaupun teman-teman nanti mulai belajar kepribadian abnormalitas, belajar orang dalam konteks sosial di psikologi sosial, belajar orang dalam konteks industri, belajar bagaimana memetakan orang lewat alat-alat tes di psikodiagnostik. Setidaknya kita mulai bisa mengenal manusia lebih utuh lagi dari cara pandang ilmu lain. Karena ternyata psikologi dan antropologi itu sangat-sangat beririsan banget ya gitu. Jadi kenapa kita harus mempelajari antropologi? Karena dia akan ngasih gambaran yang lebih luas, lebih umum dari bagaimana psikologi lihat manusia. Karena psikologi itu ilmu yang hanya melihat dinamika psikologis yang terjadi pada diri individunya aja. Nggak melihat konteksnya, nggak betul-betul ngulik konteks. Jadi kalau misalkan gini, orang kalau lapar dia makan, oke. Yaitu stimulus respon, bisa dipelajari di psikologi behavioristik. Tapi ini beda. Kenapa orang ketika lapar kok makannya nggak makan nasi? Kok ada ya budaya-budaya yang nggak makan nasi? Padahal kalau lapar ya harusnya makan. Dan kenapa kok bisa ada perbedaan di makanannya, bukan di orangnya? Orangnya secara psikologi sama-sama nyari makanan. Tapi kok ada perbedaan pilihan makanannya? Cara mengolah makanannya kok beda banget gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan ada istilah yang menarik ya. Buat orang bule sana, buat orang Inggris atau orang Amerika, nasi dan beras itu di bahasa Inggris kan sama-sama pakai rice ya. Jadi mau itu nasi, mau itu beras sama-sama rice. Padahal nasi dan beras sesuatu hal yang beda. Kenapa? Karena orang barat nggak banyak makan nasi. Nasi bukan jadi makanan pokoknya. Tapi kalau udah ngomongin gandum, apalagi di Eropa, mereka punya banyak istilah untuk menjelaskan gandum. Di kita, gandum ya gandum. Padahal di Eropa ada berbagai jenis gandum. Sama kayak beras dan nasi, mereka sama-sama ngasih nama rice. Kita bilang gandum, padahal di bahasa mereka ada banyak. Nah yang kita pelajari itu bukan manusianya yang makan. Tapi kenapa kok makannya itu? Dan lain sebagainya. Nah, jadi setidaknya ada 3 keuntungan kenapa kita harus mempelajari antropologi. Dan kenapa mempelajari antropologi ini membuat keutuhan kita dalam memandang dan memahami manusia. Yang pertama karena antropologi is transcultural. Apa itu transcultural? Itu melihat manusia itu dari berbagai perspektif budaya. Mau itu
Dan perspektif budayanya itu bukan cuma satu-satu atau parsial, tapi keseluruhan. Tadi contohnya kan ya, kalau di psikologi itu ya orang lapar itu makan. Nah, yang dipelajari itu ke dalam. Ke dalam itu apa? Misalkan kenapa dia kalau makan itu artinya apa ya? Bagaimana cara orang memaknai makan? Di psikoanalisa membahas insting mati melalui menggigit dan lain sebagainya. Tapi kalau antropologi melihat secara umum, nggak ke dalam tapi keluar. Apa yang dimakan? Kenapa pilihan makanannya itu? Bagaimana mengolahnya? Kok bisa ada budaya memakan itu? Tadi contohnya ada beras dan gandum. Karena looks all human groups. Jadi antropologi itu bantu kita untuk bisa memperlebar kacamata wawasan kita, nggak cuman ke dalam yang seperti halnya psikologi pelajari, tapi juga kemudian dalam dan luar sekalian. Jadi look all small, look all human groups, mau itu large atau small, mau itu besar atau kecil, kelompoknya distant and near. Jadi distant and near itu bukan cuma jauh dan dekat secara jarak, tapi di masa lalu ini mulainya dari mana nih budaya makan beras? Kenapa Presiden Soeharto waktu itu menjadikan nasi dan beras juga ya sebagai bahan makanan, beras sebagai bahan makanan dan nasi sebagai makanan pokok kita. Padahal orang kan beda-beda, seperti di Papua kan senang makan gandum, di daerah mana senang makan ubi. Kenapa harus kita samakan jadi harus sama-sama makan nasi, makanan pokoknya? Nah itu kan bukan permasalahan psikologi, tapi problematika antropologi. Dan mempelajari itu, yang pertama, karena antropologi itu transcultural, kita kayaknya perlu deh untuk melihat dari caranya antropologi memahami manusia, supaya kita lebih luas dalam mengerti dan memahami manusia juga. Yang kedua adalah karena antropologi itu span all of human history, mau itu ancient dan modern. Tadi yang saya sempat sampaikan, dari zaman dulu, jadi span itu ada rentang yang panjang. Jadi kalau teman-teman suka atau nanti belajar psikologi perkembangan, makanya ada lifespan. Ada bentangan kehidupan mulai dari lahir sampai mati. Nah ini, antropologi itu ngajak kita untuk melihat atau menjadikan span, rentang sejarah manusia itu cara kita menganalisa sesuatu. Jadi kita nggak bisa menilai orang saat itu juga dari hasil tesnya aja, seperti yang psikologi lakukan. Jangan kalau psikologi itu kan gini, kamu dites IQ saat itu ya hasilnya 120, ya kamu IQ-nya 120. Padahal kan ditesnya saat itu. Kalau antropologi ngajak kita kemudian yuk kita runut. Sejarahnya apa kok dia bisa 120? Ada nggak kira-kira di orang sekitarnya, di keluarganya yang turun-temurun secara darah dan genetik juga punya IQ 120? Nah antropologi, kita mempelajari antropologi untuk ngasih wawasan lain, untuk ngasih cara pandang lain, yang dengan itu harusnya kita lebih wise dalam memahami manusia, lebih dalam lagi dalam memahami manusia. Dan keuntungan ketiga mempelajari antropologi adalah antropologi pada akhirnya adalah holistik, utuh, lebih utuh. Jadi cultural link, karena dia menyambungkan berbagai macam hubungan atau jejaring cultural, jejaring budaya, semua aspek dari perilaku dan multifaset, berbagai fase. Maka pendekatannya itu membuat kita lebih teliti, lebih detail dalam memahami manusia, bukan cuma dinamika psikologis ke internalnya aja, tapi juga kenapa itu bisa muncul dan apa pengaruhnya buat orang lain. Dan ini yang membuat kita punya sudut pandang yang lebih luas, lebih asyik, lebih seru dalam memahami manusia. Itulah sebabnya saya juga sebagai salah satu orang yang ngedorong-dorong supaya antropologi ini bisa masuk ke dalam kurikulumnya psikologi. Supaya kita nggak jadi eksklusif dan egois. Jadi kalau ngomongin orang, lagi ngebahas manusia itu ngomongin hal-hal yang parsial, yang terpisah dari budaya-budaya yang sebetulnya nyambung banget. Gitu. Dan ini asiknya dan serunya antropologi. Lalu kalau kita ngomongin antropologi, kira-kira ada hal apa aja sih yang ada di antropologi? Nah, biasanya ada dua besar sub atau bagian dari antropologi. Yang pertama yang disebut dengan biological anthropology, orang-orang yang mengukur, meneliti apa-apa yang sifatnya biologis dari manusia. Kok bisa selnya seperti ini? Kok bentuk kaki, tempurung kepalanya orang beda? Bagi orang Sunda, melihat orang Sumatera Utara itu sangat mudah, yaitu dia tinggal melihat bentuk wajahnya udah kelihatan ya. Jadi
ada ciri-ciri bahwa orang Sumatera Utara itu lebih kotak-kotak mukanya, atau orang tertentu lebih tegas garisnya, atau lebih membulat nih orang-orang di suku tertentu. Nah, itu apa yang membuat antropologi kebudayaan seseorang itu ngaruh banget ke biologisnya, namanya biological anthropology. Dan yang kedua ada yang dibahas yang kita akan pelajari banyak di semester ini adalah cultural anthropology ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diulang-ulang oleh seseorang menjadi kebiasaan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu yang akan dipelajari karena itu ngasih khasanah baru dalam pengetahuan dan wawasan kita. Nah, sekarang kita akan coba bahas detail, ya nggak detail sih, agak detail soal kedua pendekatan di antropologi ya. Yang pertama soal biological anthropology. Jadi biological anthropology seeks to understand human behavior from a biological base, especially focusing upon human evolutionary history and biological variation among human population ya. Jadi biological anthropology atau antropologi yang biologis itu mencari pemahaman terkait perilaku manusia dilihat dari basic ya, basis yang biologis. Terutama ngomongin soal human evolutionary ya, evolusioner ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Darwin, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan mendatang soal itu ya. Dan juga sejarahnya seperti apa human evolutionary history dan biological variation. Jadi secara biologis variasi di antara manusia itu seperti apa bedanya. Nah, contoh dari biological anthropology itu ada ilmu namanya paleontologi. Pernah dengar nggak? Atau pernah nonton nggak Jurassic World ya? Jurassic Park zaman saya dulu kecil tuh ada Jurassic Park 1, 2, 3 ya. The Lost World ya. Ngomongin dinosaurus itu ada di paleontologi dan juga primatologi ya, atau the study of human variation tapi dari biologisnya ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan cultural anthropology. Nah, ini yang satu semester ini lebih banyak kita bahas ya dibanding yang biological. Cultural anthropology ini seeks to understand universals and variations in human cultures, both past and present. Jadi kita lagi mencari dan memahami apa yang umumnya, yang berlaku umum, yang universal terjadi dari variasi-variasi budaya manusia. Baik itu di masa lalu atau masa kini. Kalau masa depan kan belum tentu kita ketahui ya. Tapi apa sih perbedaan atau malah yang umumnya terjadi dari perilaku manusia, budaya yang manusia lakukan, kebiasaan-kebiasaan manusia. Baik itu mulai dari masa lalu hingga saat ini ya. Contohnya ada arkeologi ya. Yaitu yang mencari atau mencoba memahami sejarah melalui studi dari hal-hal yang ditinggalkan. Jadi kan kalau arkeologi itu ilmu yang mempelajari sejarah manusia dilihat dari apa yang ditinggalkan. Misalkan ini ada piring atau mangkok dari zaman dinasti Ming di Cina gitu ya. Dan macam-macam dinasti apa dari kerajaan Arab gitu ya. Dan itu kan dilihat dari peninggalannya, namanya arkeologi. Nah, makanya orang-orang atau para peneliti arkeologi yang kita sebut dengan arkeologis itu juga belajar sejarah dan spesialisasinya memang memahami sejarah tapi dilihat dari barang-barang yang tertinggal, yang ditemukan. Ini kira-kira dari peninggalan kerajaan mana ya, kayak keris lah, senjata, atau dari alat-alat rumah tangga, ya, dapur dan macam-macam. Itu arkeologi. Ada juga linguistik ya. Linguistik itu juga bagian dari cultural anthropology ya. Seeks to understand human language, mempelajari bahasa. Baik itu tertulis atau tidak tertulis, dari segi vokal yang disebutkan, yang diucapkan atau yang nggak diucapkan, dan bagaimana bahasa itu berubah over time. Jadi how language change over time. Dan itu juga jadi bagian dari historical linguistic. Cara kita memahami dan mempelajari hal-hal tertentu. Saya kasih contoh gini. Sebagai contoh nih teman-teman ya, sebelum tahun 90-an nggak ada sama sekali orang di Indonesia yang bete. Kok bisa? Ya karena istilah bete-nya belum ada. Bete itu kan istilah gaul tahun 90-an. Orang tahun 80-an kenal kata bete nggak? Enggak. Sama juga kalau teman-teman katakanlah ini ngayal ya. Teman-teman bisa punya mesin waktu kembali ke tahun 90-an atau ke tahun 2000-an awal, terus teman-teman bilang mager.
Kayaknya nggak ada orang yang ngerti deh mager atau santuy. Kayaknya nggak ada yang ngerti. Kenapa? Karena istilah itu belum ada. Jadi istilah atau historical linguistic itu ngaruh dalam kehidupan manusia. Menjelaskan manusia banget. Dan itu kan nggak dipelajari dengan detail di psikologi. Nah, dengan belajar antropologi, kita punya wawasan yang sehingga membuat kita melihat manusia itu lebih utuh. Memahami manusia dengan lebih utuh. Ya, dari linguistik itu tadi. Kemudian ada juga ilmu yang disebut dengan etnologi, ya, dari kata etnik. Etnik itu bukan berarti suku ya, tapi etnik itu artinya komunitas. Jadi kalau teman-teman gabung, misalkan yang sama-sama suka boneka Barbie, ya bikin komunitas penyuka boneka Barbie, itu etnik namanya. Ada etno. Nah, etnologi itu seek to understand the pattern of human thought and behavior over time. Jadi melihat dan memandang manusia itu dari segi komunitasnya. Yang diuji itu komunitasnya. Dan cara mendeskripsikannya namanya etnografi. Dideskripsikan si komunitasnya seperti apa budayanya, pola perilakunya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Nah dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa seru banget mempelajari antropologi. Lalu kita kembali ke pertanyaan awal untuk menjawab pertanyaan awal, yaitu apa sih relevansinya antropologi dipelajari di dunia psikologi? Jadi ini, in order to understand humans, it is essential that we study humans in all times and places. Dan anthropological studies can illustrate why other people are the way they are, both culturally and physically. Kita bisa memandang manusia dan memahami manusia lebih jernih, lebih wise, lebih bijak, karena kita udah melihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah antropologi ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari pertemuan ini. Jangan lupa nanti ada link yang akan teman-teman harus isi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.